Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya sudah Bapak bagikan atau sudah saya bagikan silabus dan KKM untuk kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021 ini. Nah, kita lanjutkan. Untuk materi bab 1 itu dibagi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang subbab yang pertama, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi ini ada juga tujuan pembelajaran dari bab ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi dan informasi, peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna HAM, menjelaskan makna kewajiban asasi manusia, serta mampu bersikap bertanggung jawab, disiplin religius, jujur, dan demokratis. Nah, jadi setelah kita pelajari materi ini nanti Anda semua hasil yang diharapkan itu adalah supaya kalian nanti bisa menjelaskan apa itu HAM, menjelaskan pengertian apa itu kewajiban asasi manusia, dan Ananda juga diharapkan bisa nanti bersikap bertanggung jawab, disiplin, religius, jujur, serta demokratis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, kita lanjutkan, yaitu seperti yang saya bilang di awal tadi, kita hanya akan membahas materi subbab yang pertama, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di sini sudah saya bedakan warnanya, yaitu ada hak warna kuning dan kewajiban juga warna kuning. Nah, jadi maksudnya itu adalah kita harus tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, kita lihat apa itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sementara itu, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, jadi antara hak dan kewajiban ini adalah saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita jangan hanya menuntut hak saja tanpa mempedulikan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita juga harus memikirkan dulu kewajiban atau laksanakan dulu kewajiban, baru boleh kita menuntut hak kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh hanya menuntut hak saja, tapi juga kita harus laksanakan dulu kewajiban, baru bisa atau boleh kita menuntut hak kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama kita lanjutkan, yaitu tentang konsep hak asasi manusia. Nah, atau dikenal dengan HAM. Nah, jadi HAM ini sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam berita-berita yang kita tonton banyak sekali tentang HAM. Nah, jadi kita harus tahu apa itu pengertian hak asasi manusia. Nah, jadi HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, pertanyaannya adalah, kapan HAM itu dimiliki oleh manusia atau dimiliki oleh kita? Nah, jadi jawabannya adalah bahwa HAM itu sudah kita miliki sejak kita sudah di dalam kandungan
ibu kita. Nah, jadi setiap kita atau bayi yang sudah ada di dalam kandungan ibunya itu sudah memiliki HAM yang namanya adalah hak untuk hidup. Nah, jadi apabila kita melihat atau mendengar berita atau mendengar informasi ketika ada seseorang melakukan aborsi, itu sudah melakukan yang namanya pelanggaran HAM. Karena bayi yang sudah ada di dalam kandungan itu dia sudah memiliki hak untuk hidup atau dilahirkan secara normal. Nah, jadi apabila dilakukan aborsi itu sudah melakukan tindakan yang dinamakan dengan pelanggaran HAM. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi sejak di dalam kandungan kita ini sudah memiliki hak yang namanya hak hidup. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah di Indonesia sudah memiliki aturan tentang hak asasi manusia atau HAM itu sendiri? Jawabannya adalah sudah. Nah, undang-undang beberapakah yang mengatur tentang HAM itu? Di sini sudah saya buat ya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Nah, jadi ketika nanti ada teman atau orang yang bertanya kepada kita, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia ini yaitu tentang HAM itu, yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di sini juga sudah saya buat ada beberapa cakupan HAM yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 ini. Yaitu yang pertama, kita lihat itu adalah hak untuk hidup. Ya, jadi hak untuk hidup ini bahwa kita atau semua orang berhak untuk hidup, atau orang lain tidak boleh mengganggu keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah hak untuk berkeluarga. Ini mungkin kalian semua sudah tahu. Hak untuk berkeluarga ini seperti kita hak untuk melanjutkan keturunan, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri. Nah, ini seperti apa pula tentang hak untuk mengembangkan diri? Hak untuk mengembangkan diri ini maksudnya itu adalah seperti hak kita untuk mengeksplor diri kita atau mengembangkan bakat atau kemampuan di dalam diri kita tanpa ada yang mengganggu atau yang melarang kita untuk mengembangkan bakat kita tersebut. Jadi kita ada hak kita untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang hak untuk memperoleh yang namanya keadilan. Nah, jadi antara manusia satu dengan manusia yang lain itu harus mendapatkan proses keadilan yang seimbang atau tidak boleh berat sebelah. Ya, jadi antara manusia satu dengan yang lain harus mendapatkan proses keadilan yang sama atau seimbang. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan ini adalah hak bebas atau merdeka mengatur hidup kita sendiri atau negara kita tanpa ada belenggu dari seseorang atau suatu kelompok yang mengekang kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bebas menentukan kemana arah dan tujuan hidup kita sendiri. Kemudian yaitu tentang hak berkomunikasi, ya. Jadi hak berkomunikasi ini seperti hak kita misalkan dalam memperoleh informasi, kemudian hak kita mengeluarkan pendapat, ya. Jadi itu termasuk ke dalam hak berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak keamanan. Hak keamanan seperti kita misalkan mendapatkan atau kita berhak mendapatkan pengakuan dan jaminan keadilan di depan hukum. Jadi tidak ada perbedaan di depan hukum. Jadi kita semuanya sama.
Kemudian hak kesejahteraan. Hak kesejahteraan ini adalah kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang hak perlindungan. Hak perlindungan ini adalah misalkan hak kita mendapatkan perlindungan terhadap ancaman ketakutan ya di dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi seperti itu, atau itulah beberapa cakupan HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Kita lanjutkan poin kita yang kedua, yaitu tentang konsep kewajiban asasi manusia atau disingkat dengan KAM. Nah, jadi tadi kita sudah bicara tentang hak asasi manusia. Sekarang kita bahas tentang kewajiban asasi manusia. Nah, kita lihat pengertiannya. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Nah, jadi kewajiban asasi manusia itu adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi sini ada kata kuncinya, wajib dilakukan oleh setiap manusia, yang sama-sama kita tahu bahwa tadi sudah saya jelaskan juga bahwa sebelum kita menuntut hak kita, jadi kita harus lunaskan semua dulu kewajiban kita, baru bisa kita menuntut hak kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian antara kewajiban atau antara KAM dengan hak asasi manusia itu memiliki yang namanya sesuatu hubungan. Nah, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi KAM dan HAM itu memiliki hubungan yang namanya hubungan kausalitas. Yang maksudnya itu adalah hubungan sebab akibat. Artinya apa? Bahwa seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya dipenuhi. Jadi, misalkan nanti kalian menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, sebelum kalian menuntut HAM atau menuntut upah atau gaji kalian, jadi kita selama sebulan misalkan kita laksanakan dulu kewajiban kita, baru bisa kita menuntut HAM atau gaji atau upah kita selama bekerja 1 bulan tersebut. Jadi itu yang dikatakan atau yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang namanya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kemudian KAM dan HAM ini juga memiliki atau saling berkaitan. Nah, apa sih kaitan KAM terhadap HAM tersebut? Ya, jadi KAM ini atau kewajiban asasi manusia ini yang dimaksud itu adalah KAM yang menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Nah, maksudnya adalah bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi kaitan KAM dengan hak asasi manusia ini, kaitannya itu adalah bahwa setelah kita melaksanakan kewajiban kita, maka lahirlah yang namanya hak tadi. Nah, hak asasi manusia. Maka sebelum kita menuntut hak tersebut, sekali lagi saya sampaikan bahwa kewajiban itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, jadi antara HAM atau KAM itu harus seimbang. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa harus ada kewajiban asasi manusia tersebut? Ya kan? Nah, kenapa harus ada KAM tersebut? Karena KAM tersebut merupakan bentuk pembatasan atas HAM supaya tidak memunculkan egoisme manusia. Nah, maksudnya itu adalah bahwa kalau KAM ini tidak ada, tentu kita sebagai manusia ini akan menjadi senantiasa menjadi seseorang yang egois, seseorang yang hanya ingin menuntut hak tanpa ada kewajiban kita laksanakan. Nah, kalau seperti itu tentu
akan terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Maka supaya seimbang, maka lahir juga lah namanya kewajiban asasi manusia. Jadi kenapa harus ada kewajiban asasi manusia tersebut? Supaya bentuk pembatasan atas hak asasi manusia, supaya tidak memunculkan egoisme manusia. Jadi Ananda, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sekali lagi saya tekankan, sebelum kita menuntut HAM atau hak asasi manusia, mari kita laksanakan dulu atau lakukan dulu kewajiban kita atau melaksanakan kewajiban asasi manusia. Nah, jadi antara HAM dan KAM ini harus dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau kita ibaratkan sama seperti sepatu, ya, mereka selalu berjalan secara bersamaan. Jadi intinya bahwa antara HAM dan kewajiban itu adalah kita katakan sebagai pasangan yang saling melengkapi atau yang katakan dengan komplementer. Ya, jadi itu dulu pembelajaran kita hari ini pada materi bab 1 kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kalian paham. Yang tidak paham nanti silakan bertanya secara privat kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.